Pak, ini bassnya enek reverb ya Pak? Ah, RRI Live Music. Bersinggah, nikmati hembus angin pagi hari. Terdengar suara gemericik air yang mengalir. Pesona alam terasa sejuk, damai dan lestari. Suasana semesta, sungguh indah alam jagat raya. Tumbuh subur tanah bumiku Nusantara. Sungguh indah jagat raya. Tumbuh subur tanah bumiku Nusantara. Terbang beriringan, telusuri indahnya suasana semesta. Sungguh indah alam jagat raya. Tumbuh subur tanah bumiku Nusantara. Subur tanah bumiku Nusantara.
seperti embus angin pagi hari. Terdengar suara gemerici air yang mengalir. Pesona alam terasa sejuk, damai dan lestari. Lalu terbang beriringan ke awan, telusuri indahnya suasana semesta. Sungguh indah alam jagat raya. Tumbuh subur tanah bumiku Nusantara. Sungguh indah alam jagat raya. Tumbuh subur tanah bumiku Nusantara. Lalu terbang beriringan ke awan, telusuri indahnya suasana semesta. Sungguh indah alam jagat raya. Tumbuh subur tanah bumiku Nusantara. Sungguh indah alam jagat raya. Tumbuh subur tanah bumiku Nusantara. Halo, selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia. Menyapa kembali dari RRI Madiun untuk RRI Net Live Music bareng sama Hasta Hita yang malam hari ini juga sudah menghibur semuanya ya, yang ada di rumah. Menapaki bulan Desember 2022, hampir meninggalkan tahun 2022, tentunya banyak hal yang dilakukan, sama seperti juga band Hasta Hita yang malam hari ini hadir dari RRI Madiun. Kita sama-sama kenalan ya. Tadi udah disimak juga video klip dari Hasta Hita, Bumiku Nusantara. Halo, selamat malam Hasta Hita. Selamat malam. Selamat malam. Kabarnya piye? Apik. Karena semuanya ini kan dalam kondisi yang agak sedikit manja ya, manja-manja sitik gitu. Karena ada yang batuk, ada yang pilek, tapi job-joban tetap jalan ya. Amin. Ya itu penyebabnya itu. Itu penyebabnya, betul. Karena konsep bekerja itu salah satunya efeknya adalah batuk dan pilek itu tadi ya. Oke, tadi mungkin di awal Anda sudah melihat cuplikan video klip dari Hasta Hita, Bumiku Nusantara. Cuman ada yang sedikit berbeda mungkin ya dari yang Anda lihat di sini, karena vokalisnya agak sedikit berbeda dari video klip tadi. Kita sama-sama kenalan satu-satu. Mungkin dari vokalisnya Kari Dewewe, dari gitarisnya dulu satu-satu. Namanya siapa? Silahkan yang dari ujung sebelah sana yang pakai topi. Perkenalkan, saya Bagus pada bass. Saya Ardi dari Madiun asli. Oh gitu ya. Iya. Terus di bagian gitar juga. Iya. Ini malah pionirnya ini. Pionirnya. Oke, terus yang vokalisnya? Ya kebetulan saya masih magang di band ini. Jadi Aku saya gak Petrus kuat, Besa.
arep piye ngono ya. Karena magang itu tapi bisa dibilang yang namanya magang itu justru malah sesuatu hal yang terhormat ya, karena dipakai di mana-mana, maksudnya begitu. Aku ngeles soal sini. Ya jadi Hasta Hita ini sahabat kreatif dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Mereka asli dari Madiun yang bergabung. Tapi sebenarnya tunggu dulu, 3 atau lebih dari 3 nih personilnya? Sebenarnya 2. Terus ketambahan vokal magang ini jadi 3. Drumnya juga magang, kebetulan hari ini berangkat ke Aussie jadi nggak bisa ikut. Wow, luar biasa. Kenapa di sana ada kontrak kerja Gantiin musik patung juga? Marlion. Oh gitu. Saya tahu sejak kapan Marlion nih di Australia. Oh iya. Error tenan ini. Oke, jadi mereka yang tergabung dalam Hasta Hita ini pasti nanti yang ada di rumah juga pengen tahu ya kenapa namanya Hasta Hita. Karena setahu Mada Hasta itu tangan, kalau hitam buh artinya apa, nanti kita tanya-tanya sama mereka. Dan juga buat Anda yang ada di rumah, pastikan juga udah download aplikasi RRI Play Go ya di smartphone Anda, bisa di Play Store ataupun juga di App Store, karena versi terbaru dari RRI Play Go sekarang sudah ada. Yaudah, kalau kayak gitu sekarang kita mau ke teman-teman Hasta Hita dulu. Kalau misalnya kalian sudah tergabung dalam sebuah band akustik seperti ini, apakah dari awal konsepnya udah akustik atau dulu sebelumnya band hidup alias band komplit ya? Atau dari awal memang udah akustikan kayak gini? Jawab sopo sih, terserah wis gelut dhisik ora apa-apa. Mas Bagus dulu deh. Oh iya. Memang dari awal kita mengusung folks, jadi lebih ke akustik gitu, musiknya santai gitu. Jadi ya bisa dibilang band bisa, dibilang akustik bisa, tergantung budget tanggapannya. Ini salah jupuk bintang tamu ini, kapitalis ini kamu. Tapi tidak apa-apa, realistis ya, karena memang zaman sekarang istilahnya musik ini sudah benar-benar diangkat, bahkan sama beberapa pihak dari pemerintah juga sudah mulai melirik nih musik-musik yang ada di Madiun, sudah diberikan tempat, diberikan ruang, bahkan mereka juga nggak kalah eksis. Sekarang di kafe-kafe dan juga di resto-resto semuanya juga bakalan ada live musik kayak gitu kan, yang artinya perekonomian juga semakin bagus gitu. Tapi kalau untuk genre kalian apa nih? Pop sih. Pop aja. Lebih ke pop ya. Tapi kan sekarang sudah banyak tuh yang genrenya macam-macam, mulai dari dangdut lah, keroncong dan sebagainya. Kalian all round juga nggak? Enggak sih, kita pengennya pop aja. Oh, pengen gitu, pop aja, konsisten ya. Konsisten. Oke, ya udah. Kalau kayak gitu, kita pengen tahu juga musik-musik yang lain yang dihadirkan sama Hasta Hita. Pendengar, langsung aja kita ke Hasta Hita ya di single berikutnya. Ini dia. Bukankah alam mengajarkan kita banyak hal? Meski berseberang, tapi sejalan. Meski riuh, tapi malu. Alam tak pernah mengajarkan kita untuk mengucap kata di mana
Bebaskanlah ragamu, tunjukkanlah waktunya, suaramu dan nafasmu hingga batinmu. Buktikanlah dirimu, terangkanlah ragamu, tunjukkanlah waktunya, semangatmu, amarahmu hingga jiwamu. Di manakah dirimu? Bebaskanlah ragamu, tunjukkanlah waktunya, suaramu dan nafasmu hingga batinmu. Buktikanlah dirimu, terangkanlah ragamu, tunjukkanlah waktunya, semangatmu, amarahmu hingga jiwamu. Hening sembunyi, oke, itu tadi lagu Membisu Asaita, bisa didengar di digital platform. Oke, next song. Tuh, waka. Menatap hari tanpa beban, gairah hidup cerahkan harapan. Cara pandang yang aku miliki menjadi satu arti. Cobaan hidup yang ku hadapi dan tiada pernah lelah ku jalani. Adakah waktu yang tersisa jalani hari ini, hapus beban duka lara, jangan ragu untuk melangkah. Semua yang ku hadapi tak pernah ku berhenti melangkah untuk jalani rintangan tak berarti. Cobaan hidup yang ku hadapi dan tiada pernah lelah ku jalani. Adakah
waktu yang tersisa, jalani hari ini. Hapus beban duka lara, jangan ragu untuk melangkah. Semua yang ku hadapi tak pernah ku berhenti melangkah untuk jalani rintangan tak berarti. Hal yang ku hadapi tak pernah ku berhenti melangkah untuk jalani rintangan tak berarti. Semua yang ku hadapi tak pernah ku berhenti melangkah untuk jalani rintangan tak berarti. Melangkah untuk jalani rintangan tak berarti. Oh, oh, oh. Oke, yang namanya rintangan itu memang harus dihadapi dengan terus melangkah kalau kata Hasta Hita. Jadi apapun yang terjadi, yang ada di rumah mungkin saat ini lagi dalam kesulitan, lagi dalam musibah, tetap harus semangat untuk melangkah pastinya ya. Alright, kita balik lagi ke teman-teman Hasta Hita nih. Kita pengen tahu dong sejarah berdirinya Hasta Hita tuh seperti apa nih dari Mas Bagus dan teman-teman. Boleh diceritain dong? Ini Singkat boleh, panjang aku beneran. Ya. Awalnya sih ketemu sama Mas Ardi ini udah lama. Oke. Nah, terus kita dipertemukan lagi di event Reog Jazz. Reog Jazz tuh di Ponorogo berarti. Ponorogo Oke. tahun 2019 kalau nggak salah. Oh berarti baru ya? Baru. Oke. Terus? Nah, terus habis manggung itu kita sempat ngobrol-ngobrol. Dia nawarin saya itu aku punya lagu 6 gitu yang butuh untuk direkod. Terus dia ngajak rekod berdua. Terus habis itu kita baru cari vokalis, ceritanya gitu. Ceritanya dari Reog Jazz Ponorogo Iya. ya. Terus itu masih kita belum punya nama kalau nggak salah. Belum ada nama. Belum ada. Terus kita dapat undangan main di salah satu kafe di Madiun. Pada waktu itu juga spontanitas. Jadi apa ini namanya? Bisa komeng kali ya. Terus Terus gimana kalau Hasta Hita gitu. Artinya Hasta itu tadi benar yang dikatakan Mbak Manda ya. Itu artinya tangan, Hita itu artinya keberuntungan. Jadi filosofisnya ini adalah mensyukuri nikmat Allah. Jadi kita diberi kemampuan dalam bermain musik melalui tangan ini untuk menghasilkan karya gitu. Filosofisnya seperti itu. ya, berarti bisa dibilang makna dari Hasta Hita ini adalah sebuah keberuntungan yang ada di tangan kita juga ya pastinya. Amin. Ya. Oke. Harapannya yang mendengar juga beruntung semua. Amin. Termasuk mereka-mereka yang saat ini juga dalam kesusahan pastinya ya. Terus abis gitu langsung ketemu langsung bikin materi atau gimana? Ya, terus akhirnya kita take vokal itu, cari vokalnya juga itu kita seleksi juga. Terus kok ya ajang pencarian bakat. Jadi awalnya cuma berdua, saya sama Mas Ardi, terus akhirnya cari vokal pertama itu ada Mas Agra, karena Mas Agra pada waktu itu harus bekerja, dia keluar kota, akhirnya kita cari vokal lagi gitu ceritanya. Terus ada Mas Galih yang nyanyi di album kedua tadi, Bumiku Nusantara. Oh itu namanya Mas Galih. Mas Galih. Oke. Mas Galih juga nampaknya juga
kesusahan di waktu, dia fokus di pekerjaannya. Akhirnya saya nemu di jalan ini. Yang sekarang di tengah-tengah kita ini ya Anak gitu. pungut. Tapi luar biasa loh ya, istilahnya nggak sengaja juga ketemu sama Bukan teman-teman. nggak sengaja. Atau Saya itu malah- di awal malah ngedrum di Asahita. Oh Iya. gitu. Awalnya ngedrum Tukang dulu. gebuk. Terus akhirnya jadi vokalis. Tapi seru loh ya berarti ya. Iya. Unsur-unsur yang dibilang unik-unik seperti ini nantinya akan langgeng kayaknya. Amin. Terus konsepnya ini kenapa langsung mengangkat konsep pop? Apakah karena memang background kalian masing-masing juga dari pop semuanya? Jadi kita itu adalah anak-anak yang terlahir di era 90-an ya. Aja nyebut tahun toh. Nggak apa-apa ya, jujur. Jadi terus? kita terinfluence dengan lagu-lagu era pada waktu itu. Kebetulan pop sendiri kan dari kata populer ya. Ya, betul. Jadi kita inginnya musik kita populer dan bisa didengarkan oleh semua kalangan masyarakat gitu. Ya. Jadi akhirnya ya udah ngambil konsep Dan pop anu tuh lagi tadi. apa? Gimana? Yang tidak kalah menariknya kita ingin mengusung tema tradisional. Jadi Oh gitu. kalau Pop Mbak tradisional. Iya, Mbak Manda mungkin pernah mendengarkan lagu kita itu dari melodisnya, ritmenya itu kita nafasnya ambil dari musik-musik tradisi juga gitu. Jadi kita ingin memperkenalkan budaya kita mendunia gitu. Wah, ini bagus loh konsepnya. Ini habis ini ada manajer yang lewat langsung dikontrak ini sama Amin. label. Silakan hubungi. Silakan hubungi yang tertera di bawah ini. Baiklah, oke. Tapi yang jelas memang nggak mudah ya bertahan di industri musik seperti sekarang ini, apalagi di Madiun ya. Kita tahu banyak banget musisi-musisi yang terlahir bahkan sampai usia-usia muda zaman sekarang juga udah mulai ikut masuk di profesionalitas musik ya pastinya. Betul. Tapi dengan adanya persaingan sana sini, teman-teman yang saat ini juga kayaknya membuat musik ini menjadi lahan bisnis juga. Kalian takut nggak sih suatu saat kegeser dan sebagainya? Karena kita berani tampil beda, ya kita tidak merasa bersaing. Jadi dengan karya kita yang beda ini mungkin ya, ini bisa menambah kekayaan musik Musisi. di Indonesia ya gitu. Oke. Mungkin Mas Ardi mau menambahkan. Oke, iya loh dari tadi dia kayaknya juru bicaranya ya. Oke Mas Enggak. Ardi silakan. Saya nambahkan aja. Sepanjang kita itu produktif, kita nggak bakal termakan waktu. Tuh, selama kita Ya. produktif itu tidak akan termakan sama waktu. Iya. Pokoknya berkarya terus. Nek Mas vokalis gimana nih? Bagaimana Indonesia tahun 2023? Jadi kalau menurut saya, ya saya ini cocok dikasih pertanyaan politik. Iya, soalnya wajahnya Wajah saya politis berpendidikan banget gitu. banget gitu loh. Aku kan auto tuh langsung nanya gitu. Terus gimana? Kalau dari pandangan kamu sendiri, kalau misalnya musik zaman sekarang ini kan udah banyak banget. Anak sekarang itu jenius ajaib. Jadi anak sekarang kalau nggak pinter itu yang disayangkan. Oke. Jadi anak sekarang kalian harus pintar, melebihi kita harus. Tuh. Karena sekarang media untuk belajar sangat mudah. Jadi kalau gitu-gitu aja sayang sekali. Membosankan. Ya. Oke, termasuk yang ada di depan-depan ini kan yang anak muda semuanya, sangat muda sekali. Tapi kalau untuk penyusunan materi, dari sekian materi, lagu pertama, kedua dan seterusnya sampai terbentuk album, ini dari siapa materinya? Apakah Ini- urun rebuk bareng-bareng atau gimana? Berkat ide briliannya Mas Ardi. Oh gitu. Ini Ya. ternyata diam-diam menghanyutkan ya Mas Diam-diam. Ardi berarti ya. Oke. Ini dari ngobrol dulu langsung bikin materi atau cari inspirasi dulu Mas Ardi untuk penyusunan materi untuk- lagunya. Saya kupas satu-satu, jadi kalau terus tak turun ya? Iya. Terus melangkah itu saya ciptakan di tahun 2011. Ketika itu saya sempat pengen mundur 1 tahun skripsi. Jadi saya bikin itu, terus akhirnya saya ya harus melangkah. Mundur lagi. Mundur lagi Nggak gitu boleh maksudnya ya. mundur, tapi harus melangkah. Gitu. Ngerjain Balada skripsi mahasiswa. sampai selesai. Gitu. Terus dari 2011 sampai lanjut itu konsisten terus semuanya. Ya, 2011 saya ciptakan terus melangkah, terus tanpamu itu juga tahun 2011 juga sempat ada family saudara 100, yang bukan. saudara yang meninggal itu saya bikin itu, terus lagunya Serah itu saya ciptakan 2019 sebelum adanya pandemi. Itu
itu saya ciptakan itu sebetulnya menerangkan itu musibah. Oh gitu, Iya. penerawangan Iya, gitu ya. sebenarnya saya Sebelum sudah ada tahu. pandemi udah nyiptain lagu. Ini jangan-jangan anak buahnya Wirang Birawa kamu? Sudah tahu dulu sebetulnya. Oh gitu. Oke, ada prediksi. Oke. Terus C. lagunya sebetulnya ada lagu instrumental itu yang bagi yang suka instrumental itu saya sama teman-teman ramu supaya bisa menjangkau Semuanya ya. semua kalangan. Beatnya, Jadi- beatnya gimana beatnya? Beatnya itu 6/8 kalau biramanya. Terus Oh, gitu. beatnya juga ada unsur unsur apa? Hara? Oh, Jawa. bukan. Unsur Jawanya. Unsur Jawa. Pelok selendro. Oh pelok selendro. Nah, itu yang di belakang komputer tahu itu. Terus habis gitu, Habis itu Perih 2019 juga. Terus lagu Terus Melangkah sudah, Perih sudah, Membisu. Membisu itu Membisu. tahun 2017 waktu adanya politik di Jakarta yang lagi Panas-panasnya rame, itu ya, lagi rame itu Al-Maidah itu surat Al-Maidah gitu. Oke. Saya bikinkan. Tapi kalau untuk lirik-liriknya semuanya termasuk Mas Ardi sendiri juga yang bikin. Iya. Iya. Oh, Oke. Mas Ardi. Terus ini fungsinya mereka berdua apa ini? Tidakkah dimintai? Saya cuma membantu saran? panggung ini sedikit, enak dilihat aja. Oh gitu. Tapi kan kadang-kadang yang namanya band kan ada liriknya, sumbangsihnya gitarisnya, Iya. terus apa namanya untuk aransemennya, gitu. Tapi ini full semuanya Mas Ardi. Ya Mas Ardi saya beri warna ya. Makanya baju saya ini berwarna ya. Oh iso. Jadi untuk kamu yang ada di rumah, untuk Anda juga pendengar yang ada di rumah juga ya, yang di Pro 1 ataupun juga di Pro 2, tentunya membuat musik ini menjadi salah satu hal yang nyeni ya, karena ternyata dalam satu musik, dalam konsep pop misalnya, itu bisa dimasuki unsur tradisional, bisa masuk unsur-unsur yang lain juga. Oke, kita pengen tahu unsur-unsur yang lain, kalau gitu kita dengerin aja lagu dari Hasta Hista yang berjudul lagu Tanpamu. Ini dia. Manusia pasti ada dan tiada falsafah hidup adalah utama. Ketika Yaga ini telah tercipta dan kita hanya bisa menjalani, benarkah takdir harus berpisah? Mengapa harus pergi? Mengapa ini terjadi? Akankah semua telah berakhir dan jalani sendiri? Ketika raga ini telah tercipta dan kita hanya bisa menjalani, benarkah takdir harus berpisah? Mengapa harus pergi? Mengapa ini terjadi? Akankah semua
harus pergi. Mengapa ini terjadi? Akankah semua telah berakhir dan jalani sendiri tanpamu? Tanpamu, tanpamu, tanpamu.
mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Yes. Ada bersamamu, tak pernah ku menyakitimu. Apapun yang kau mau selalu ku beri, tapi mengapa kau tak mengerti? Tak sadar saat ku dengan dirinya, namun ternyata kau hianati. Saatmu dengan dirinya, namun ternyata kau hianati. Menahan hatiku, menahan periku, menahan perasaan hancur dalam jiwaku. Ku hargai semua perpisahan itu, memendam perhatian rasa batinku. Perasaan hancur dalam jiwaku. Ku hargai semua perpisahan itu, membawa kepedihan rasa batinku. Menahan hatiku, menahan periku, memendam perasaan hancur dalam jiwaku. Ku hargai semua perpisahan bersama, tak mungkin bersama lagi, tak mungkin.
penghujan hadir tanpa pesan, bawa penghalang lama telah menghilang. Surya terpancar dari wajah kita, bawa menghalau mendung hitam tiba. Surya terpancar dari wajah kita, bawa menghalau mendung hitam tiba. Oh, sekejap badai datang mengoyak kedamaian, segala musnah lalu gerimis langitku menangis. Kekasih, andai saja kau mengerti, harusnya kita mampu lewati itu semua dan bukan menyerah untuk berpisah. Sekejap badai datang mengoyak kedamaian, segala musnah lalu gerimis langitku menangis. Kekasih, andai saja kau mengerti, harusnya kita mampu lewati itu semua. Kekasih, andai saja kau sadari, semua hanya satu ujian untuk cinta kita, bukan alasan untuk berpisah. Ya, dengerin lagu Gerimis kalau pas cuacanya lagi tepat sambil makan bakso, makan anget-angetan, dengerin Hasta Hita itu pasti jadi semakin anget dan romantis, ya nggak sih? Tapi anyway, kalian tuh termasuk cowok-cowok romantis? Oh, saya romantis banget. Apa itu singkatan? Aku nggak bisa terjebak loh dalam sebuah obrolan yang sebenarnya tidak jelas. Enggak, gitu. saya ini romantis sekali. Saya dulu waktu muda saya itu terkenal playboy dulu. Oh, menarik ini. Aku tertarik ini. Se-playboy apakah dirimu? Iya, playboy banget. Oh, belum pernah tahu kan playboy yang jelek. Nah, saya ini adalah salah satu contoh playboy yang jelek. Kayaknya kayak ya? Merek sabun. Iya itu. Playboy. Aku kepikirannya juga ke situ. Maksudnya juga gitu. Ke merek sabun. Ya. Nggak tahu deh, ini absurd kayaknya. Ya udah deh. Tapi kalian istilahnya membuat
lirik lagu, menciptakan sebuah materi dalam bermusik, apakah harus terpatok sama satu tema tertentu? Misal tema sekarang yang lagi hype itu tentang cinta, apakah harus begitu? Atau sak ketemu newai, misalnya pengen tentang alam, tentang cinta, ataupun juga tentang kehidupan. Ke Mas Ardi dulu deh. Oh saya. Aha. Kalau saya nggak mematok itu, sepanjang saya alami ya saat itu juga saya menciptakan. Yang dialami itu diciptakan. Yang artinya berarti perjalanan hidup Mas Ardi dong kebanyakan materi yang diciptain. Iya. Lagu itu perjalanan hidup. Kita kulik nih kalau gitu album laku ya. Jadi ada berapa track di sini? Ada 6 track. 6 track. Ya, jadi satu lagu pertama itu instrumental mengembara. Lagu yang kedua itu membisu. Lagu ketiga itu tanpamu. Lagu keempat terus melangkah, lagu kelima serah, lagu keenam perih. Oke, tapi kenapa memilih instrumental yang ditaruh di awal? Biasanya itu kan kalau musisi-musisi ada instrumental yang taruh di materi-materi akhir atau di tengah kayak gitu. Yang dinamakan lagu itu kan perjalanan hidup, sosok yang menjalani hidup itu sosok pengembara. Jadi di dunia ini diciptakan oleh Tuhan, diciptakan ada 2 genre, satu laki-laki dan yang satu perempuan. Oke. Jadi seorang itu melakukan perjalanan dan pengembaranya masing-masing. Berdampingan pastinya ya, cowok sama cewek. Oke. Kalau dari Mas Bagus, dari materi yang mungkin sudah disiapin atau yang sudah diciptain sama Mas Ardi, ada nggak sedikit saran atau masukan gitu tentang materi-materi lagunya? Mungkin nanti di album yang kedua ya. Itu kita lebih ekspresif lagi. Kalau yang album pertama kan pelan kita musiknya. Jadi ya album yang kedua nanti rencananya kita lebih yang ngebeat gitu. Oh, lebih yang ngebeat. Iya. Tapi rencana udah ada belum pakai vokalis Mas Playboy ini lagi nggak? Oh iya, tentu. Iya, pakai. Oh, gitu. Kayaknya lolos audisi. Lolos audisi. Secara tahap kehidupan sudah lolos banget ya, gitu. Oke. Tapi kalau melihat materi yang sudah disajikan sama Mas Ardi, susah nggak sih belajar vokalnya? Enggak, saya ini kan profesional. Amual soalnya ngobrol mau mesti audit belum. Tapi terus orangnya saya profesional banget, jadi mau lagu apa aja saya aja. Aku soalnya tadi sebelum rekaman memang udah gitu ya. Sebelum masuk ke dapur rekaman kayaknya memang udah belajar materinya dulu atau yowes kan pokoknya. Saya tadi udah bilang bahwa saya di Asaita dulu ngedrum. Jadi sudah tahu materinya. Sudah tahu materinya lebih dulu. Tapi kan beda vokal sama drum. Nah, tapi kan saya profesional itu tadi. Gitu tadi ya. Saya nggak heran kenapa kamu itu playboy ya. Tapi balik lagi kalau misalnya berbicara tentang sebuah band, ini pasti ada dong selisih pendapat. Misalnya pengen dibuat materi si lagu Terus Melangkah itu lebih menonjol ke gitarnya, bassnya atau kayak gimana. Pernah nggak berselisih paham tentang itu? Iki enaknya digawe ngene loh gitu. Iya, jadi itu sebuah sunatullah ya. Jadi kalau berbeda pendapat itu karena manusia diciptakan tuh berbeda. Betul. Jadi kita cari kesamaannya dan dari berkomunikasi yang baik itu kita menghasilkan aransemen juga gitu. Oke. Tapi kalian ini selain ngeband ada kesibukan lain nggak sih? Ada sih. Apa ada. tuh? Bisnis atau kerja kantoran, office hour gitu? Kalau saya pekerja wedding. Jadi selalu menyaksikan orang-orang yang disahkan ya. Iya, sama ngajar di sekolah aja. Ngajar di sekolah. Kalau Mas Ardi? Saya jadi guru matematika di salah satu lembaga. Sebut aja, nggak apa-apa. Di mana tuh? Di SMP Mr. Bob. Halo Mr. Bob. Apa? Mr. Bob. Itu sebutan istilah yang baru mungkin ya? Ya, enggak, namanya memang Mr. Bob. Oh gitu. Di daerah Kebonsari. Di daerah Kebonsari. Pemiliknya namanya Mr. Bob gitu. Oke. Aku nggak tanya vokalisnya karena aku tahu dia tuh orang profesional kan, jadi banyak banget kerjaannya. Sampingannya tuh pasti banyak banget. Kerjaan saya itu cuma satu. Apa tuh? Mencari pekerjaan. Nah, makanya tadi aku bener tuh nggak tanya sama dia kan bener kan jawabannya kayak gitu juga gitu. Oke, tapi kalau untuk penguasaan bermusik misalnya Mas Bagus, Mas Ardi dan juga sang vokalis, tadi tuh nggak nyebut namanya dia kan, aku tuh berat gitu loh menyebut namanya. Orangnya juga berat. Orangnya juga berat gitu. Ada penguasaan musik lain lagi nggak? Misalnya pegang drum, kalau
dalam sebuah band ini kan kadang-kadang satu orang bisa menguasai beberapa alat musik gitu. Kalau Mas Bagus? Kalau saya lebih gitar akustik bisa sama djembe. Djembe. Ya. Oke. Kalau Mas Ardi? Saya nggak bisa alat instrumen lain, Mbak. Jadi tapi saya bisa mainkan gitar klasik gitu. Jadi basic saya itu gitar klasik, ngajar juga gitar klasik privat. Oke. Itu. Hasta Hista nih Saya nggak ditanya. Enggak. Ben apa? Iya tapi tadi udah bisa main ini apa namanya sih? Bukan suling. Ini recorder soprano. Recorder tapi soprano ya? Ya. Recorder soprano. Oke. Ini kenapa memasukkan unsur itu? Apakah jadi salah satu ciri khasnya atau memang bikin sesuatu yang beda aja? Saya yang jawab berarti ya. Nggak usah. Jadi kenapa pakai recorder soprano? Karena kalau pakai suling yang beneran saya nggak bisa. Oh gitu. Nggak punya dan nggak bisa. Jadi saya akalin ini. Itu kenapa makanya aku tanya dia tadi Indonesia Aku di tahun serius. 2023 tuh kayak gimana gitu. Karena jawabannya diplomatis mulu gitu kan. Saya ini serius loh tadi jawabnya, nggak bercanda. Iya. Oke, aku mencoba menerima jawabanmu kok. Oke, pendengar yang ada di rumah, pemirsa RRI Net yang ada di seluruh Indonesia juga, sekali lagi jangan lupa download aplikasi RRI Play Go di smartphone kamu, di Play Store ataupun juga di App Store. Hasaita udah pada download aplikasi RRI Play Go belum? Sudah. Tenane, kau ngapusi, kau mah bannya bocor loh. Jangan lupa di download karena kamu bisa menyimak siaran kita dimanapun ya kan. Jadi kalau misalnya lagi di Indo, lagi di luar negeri bisa simak siaran kita. Oke, jangan kemana-mana. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Hastaita di RRI Net Live Musik dari RRI Madiun. Kita sama-sama seseruan lagi sama Hastaita dengan lagu berikutnya. Check this out. Selalu jadi kenangan mimpi indahmu. Mungkin aku telah berlalu jadi kenangan yang tak kau banggakan. Tapi bagiku cinta adalah harta yang tersimpan. Jejak langkah yang kau tinggal mendewasakan hatiku. Jejak langkah yang kau tinggal takkan pernah hilang selalu. Begitulah cintaku. Walau kau hanya singgah sekejap di cinta tulus ini, tapi sangatlah berharga jadi kenangan yang aku banggakan. Maka bagiku cinta adalah harta yang ku simpan. Jejak langkah yang kau tinggal mendewasakan hatiku. Jejak langkah yang kau tinggal takkan pernah hilang selalu. Begitulah cintaku. Selamat jalan kekasih, temukan yang jauh lebih baik. Jangan pernah kau rasakan janji yang kau ucap padaku dulu.
tinggal mendewasakan hatiku. Jejak langkah yang kau tinggal takkan pernah hilang selalu. Jejak langkah yang kau tinggal mendewasakan hatiku. Jejak langkah yang kau tinggal akan pernah hilang selalu. Begitulah cintaku. Begitulah cintaku. Dragon's Breath sempat jadi tren di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Cemilan tersebut berbentuk sereal atau keju puff yang diselimuti nitrogen cair dan mengeluarkan uap berkabut seperti asap. Nitrogen cair atau liquid nitrogen adalah nitrogen yang berada dalam keadaan cair pada suhu yang sangat rendah dengan titik didih minus 195,79 derajat Celcius atau 320 derajat Fahrenheit. Kebayang nggak sih kalau kita terjebur ke dalam liquid nitrogen, pasti akan membeku. Nitrogen cair ini merupakan unsur kimia yang tak berbau, tak berwarna, dan tak berasa. Ide menggunakan nitrogen cair untuk memproses makanan berangkat dari populernya konsep molekular gastronomi atau teknik membuat makanan yang menggabungkan ilmu fisika dan kimia. Tak heran, saat ini banyak bermunculan restoran yang mengusung konsep tersebut. Nitrogen cair banyak digunakan untuk membekukan es krim karena proses pembekuan terjadi lebih cepat dan membuat es krim menjadi lebih lembut. Suhu nitrogen cair yang dingin juga membantu membekukan makanan untuk mempertahankan kesegarannya. Jadi, terlihat unik dan menarik. Saat kita memakannya akan tercipta sensasi unik Dragon Breath yang membuat asap menyembur keluar dari mulut saat menyantapnya. Nitrogen cair bisa menyebabkan radang dingin dan luka bakar, terutama pada beberapa jaringan lunak seperti kulit. Nah, ketika kita ingin mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung nitrogen cair, sebaiknya menunggu hingga semua cairan menguap. Jangan sampai tertelan karena sangat berbahaya bagi lambung dan usus. Selain itu, menghirup terlalu banyak uap yang dihasilkan oleh makanan atau minuman yang diproses menggunakan nitrogen cair juga dapat memicu kesulitan bernafas yang cukup parah. Meskipun unik, hidangan yang mengandung nitrogen cair tetap berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Boleh kok bereksperimen makanan atau minuman unik, tapi jangan malas cari tahu ya. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Stay with me at least till dawn.
season will flow over me till emotion is my tears run dry. At the moment I should cry. I love you. Ooh, I need you. Oh yes, I do. Don't sleep away this night, my baby. Please stay with me at least till dawn. It hurts to know another hour has gone by, and every minute is rough. You make me so afraid. Ooh, don't sleep away this night, my baby. Please stay with me at least till dawn. It hurts to know another hour has gone by. The reason is that I love you. Don't sleep away. Anyway, kalau ngomongin masalah pemusik nih, musisi, kalian punya musisi favorit nggak sih? Mas Petrus dulu deh. Akhirnya Diceluk jenenge puisane sound. Lebay. ya, kalau saya musisi favorit diri saya sendiri. Iya toh. Aku kadang nyuwes loh tekon. Enggak, tapi serius nih. Ya, serius. Tadi kan nyanyi Don't Sleep Away. Suka nggak sama penyanyinya? Suka. Tapi kalau dibilang favorit, saya lagi punya favorit. Siapa? Diriku sendiri. Serius saya ini. Iya, oke. Siapa? Gak semuanya harus dipercandain toh. Oh, oke. Tuh kan. Jadi dia loh yang marah-marah. Kesel nggak? Oke. Ya, saya suka itu Bruno Mars. Wow, lagu favoritnya apa Bruno Mars? Semuanya favorit kan. Yang saya lihat itu aksi panggung itu loh. Oke, berarti Dia kalau itu Mas jenius Petrus sekali. kalau di panggung juga suka joget-joget kayak Bruno Oh, Mars suka gitu. banget. Kalau yang biasa ke rumah Jalan Cokro itu pasti lihat saya. Itu yang gerak-gerak itu ya? Iya. Taratat. Nah, Iya, itu. kan? Itu salah satu yang aku hindari kalau lewat Jalan Cokro tuh kan kayak gitu. Loh, jangan dihindari. Ada saya di dalam itu. Oh gitu. Oh, kirain yang di depannya goyang-goyang itu. Ya wes, nanti di lagu terakhir harus berdiri joget kalau gitu. Oh, enggak, jangan. Salah ya lo, dia mau Kalau pengen lihat saya yang berdiri joget ya ke rumah saya Jalan Cokro. Oke, Mas Jano. Kalau Mas Bagus punya musisi favorit siapa? Untuk bass itu Om Indro Harjodikoro. Indonesia. Indonesia saja. Kalau mancanegara? Mancanegara John Patitucci. Dengaran gue John Petrucci. John Bukan. Patitucci. John Oke. Patitucci itu basisnya apa? Lama. Aduh, lupa namanya bandnya. Yes, pokoknya itulah. Cikorea. Ya. Oke. Kalau Mas Ardi punya musisi favorit siapa tuh? Kalau Indo Tohpati. Tohpati. Iya, kalau internasional Yamandu Costa. Yamandu Costa. Ini kenapa? Karena sosoknya Mas Ardi memang kalau dilihat-lihat kayak Tohpati sih. Diem gitu kan. Asik. Menghayati kor. Baru turu. Oke, tapi dari sosok Tohpati apa yang biasanya diambil referensinya? Apakah stylenya main gitar atau materinya yang dia punya? Saya kagum dengan albumnya yang banyak itu. Mhm. Albumnya kan ada 15 album.
Ada Kalau rencana nggak nggak nanti salah ya. bikin solo album gitu? Sudah punya Sudah solo. punya. Satu album solo ada 10 lagu, 10 track. Di posting di mana? Semua di digital platform. Oke, berarti di Spotify juga ada ya semuanya ya? Iya. Oke, mantap. Oke, jadi yang paling penting ketika bermusik itu yang ditunggu-tunggu adalah komersilnya. Nah, ini bicara tentang event, tentunya bukan hal baru dong bagi Hasta Hita. Event pertama kali kalian ketika dibayar tuh kapan? Aku langsung aja karena tadi kalian kan kapitalis toh, langsung tak tembak gitu. Lupa. Pas ya. 2017, 2016, 2000 Kita kan berdiri 2019. 2019 Apa ya? Di kafe itu mungkin. di kafe ya? Enggak, bukan. Iya toh. Enggak, Itu belum pertama kali. Kalau yang dibayar enggak ada. kapan? Belum. Itu jangan-jangan kalian tuh gratisan toh? Iya, Lupa. kita bayar Oh malah. gitu. Iya. Kalau bisa kita rugi. Oh kalau bisa rugi itu tuh. Itulah aku senengnya itu. Nanti diagendakan lagi di RRI ya. Oke. Oke, tapi kalau misalnya di kafe, di misalnya di resto kayak gitu, ini kan selama durasi bekerja kan juga cukup lama ya, bisa sampai sekitar 3 jam, 4 jam kayak gitu. Untuk materi lagu kalian sendiri ini bank lagunya udah banyak dong berarti. Ya lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Yang paling banyak ini Mas Bagus. Mas Bagus ini di kalangan musisi dijuluki Siapa? mesin karaoke. Mesin karaoke, baiklah. Jadi nggak bingung ya kalau misalnya kehabisan lagu langsung kontak Mas Bagus. Ini opo Aman. gitu. Langsung aman-aman Teman-teman aja. musisi Madiun boleh kontak-kontak. Oke, sudah aman. Itu salah satu promo yang tidak tidak langsung ya. Iya. Tapi kalau untuk pengalaman di event-event kayak gitu ada pengalaman seru nggak sih? Misalnya dibayar cuman pakai nasi goreng, terus Ya. Semua pasti ngalami itu. Alami semua. Jadi kita membedakan mana event itu untuk kegiatan sosial, kegiatan komunitas sama kegiatan yang dibayar. Kolektif dan komersil. kolektif dan komersil. Dan itu harus berjalan berdampingan. Berdampingan. Ya, kita nggak boleh apa istilahnya meninggalkan salah satu karena keseimbangan itu penting. Gitu. Oke. Nggih. Tapi selama ini bermusik suka duka pasti ada dong. Mas Petrus nih aku pengen dapat ceritanya. Nah, itu nih. paling banyak. Oh, ada baru-baru ini. Tadi makanya soalnya sudah Baru-baru ini. dia sudah tak briefing kok tadi. Ini hal yang memalukan tapi harus diceritakan. Saya bangga. Iya. Malu tapi bangga. Loh saya. itu malah keren itu. Iya. Orang itu keren itu kalau misalnya udah malu dengan dirinya sendiri tapi diceritain gitu. Ya. Jadi saya itu kapan hari itu weddingan kerja di Ya, acara wedding, pernikahan lah ya, di wedding lah di ya. wedding. Panggungnya 1,5 meter dan saya jatuh dari tangga. 1,5 meter cukup Iya. tuh. Tingginya. Oh tingginya. Tingginya 1,5 meter dan badan saya kan kecil ini. Oh kecil banget. Nah ini kalau nggak percaya nih, linking saya kecil. Ya jadi turun ini definisi sudah jatuh Tertimpa salah. apa? Ini sudah jatuh menimpa tangga. Menimpa Jadi tangga. tangganya yang jatuh duluan, Oh, habis itu tangganya kamu saya menimpa. timbang. Oh gitu, luar biasa itu. Itu saya langsung cedera itu. Awalnya malu sih, tapi begitu tahu badan saya cedera langsung nggak jadi malu. Oh gitu. Itu kapan itu kejadiannya? Barusan? Itu 1 bulan yang lalu lah 1 mungkin. bulan yang lalu. Berarti saat ini kondisinya sedang recovery atau Udah, sudah beres ya? Sudah hancur Sudah dalamnya. hancur. Wes remuk, Ya. ambiar pokoknya. Tapi kalau mendapatkan pengalaman-pengalaman seru seperti ini, apa sih yang bisa kita petik dari seorang musisi? Hidup musisi ini kan pasti berwarna banget. Mulai dari ada kadang tendanya roboh lah, terus salah nerima amplop, Kesetrum. terus kesetrum, job dibatalin gitu kan. Ini pasti jadi cerita-cerita yang luar biasa. Apa yang bisa dipetik dari Mas Bagus dulu deh? Menjadi seorang musisi itu enaknya apa? Karena saya tadi pekerja wedding ya di entertain, enaknya itu makan pasti terjamin. Nunut catering. Iya betul. Terus dandanan pasti rapi, ketemu dengan orang-orang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu, dan bayarannya juga bagus. Suka dukanya pernah itu. Jadi pada waktu event itu, ini di luar band ya, Iya. nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Nggak, kita salah masuk di acara Hajatan orang. Iya, betul ya, seperti itu. Jadi, wah sudah malu sekali. Terus?
Tapi untungnya itu ada untungnya Mbak Manda. Jadi kita nggak ambil jajan duluan. Jadi kita lihat loh mantennya kok duduk iki. Oh gitu, sadarnya ketika melihat mantennya bukan itu. Iya, gitu. Nah, kebetulan tempatnya itu deket. Ternyata berseberangan gitu, bersebelahan maksud saya. Oh gitu. Dalam satu jalan tuh ada 2 tenda gitu. Okay. Nah saya kan di depan tuh ada tulisannya pengantin namanya ini gitu. Saya masuk, ternyata tendanya yang di sebelah itu gitu. Oh, itu pernah saya. Iya. Oke, terus akhirnya gimana? Masih dilanjutin atau terus langsung minta maaf? Ya, pamit dengan iya. pipi merah gitu? Iya, merona. Merona gitu. Itu sih suka dukanya. Suka duganya ya, seringnya pasti itu ya. Jadi pekerja musik. Oke. Kalau Mas Ardi mungkin punya pengalaman yang lebih seru lagi? Saya itu pada waktu main di Jakarta. Wih, satu gitu. Iya, ada acara gitar reuni itu acara tahunan. Nah, terus pada saat makan itu saya diajak ke depannya gedung itu ada apa? Kayak makanan Cina. Oh, oke. Buffet Cina lah ya, gitu. Oke. Chinese food gitu. Jadi orang satu meja itu pakai sumpit semua, saya nggak bisa pakai sumpit, saya muluk pakai ini jari. Pakai jari. Saya di apa tertawain satu ruangan itu. Satu ruangan. Iya. Oke. Jadi pengalaman tentang, tapi kalau nggak ke situ akhirnya kan juga nggak belajar tentang bagaimana caranya menggunakan sumpit kan. Oke. Jadi yang paling penting dari kehidupan musisi yang paling kita petik itu adalah nothing tulus ya, itu tadi. Jadi ketulusannya bekerja itu yang paling harus diacungi jempol yang pasti ya. Tapi kalau boleh tanya harapan kedepannya untuk Hastahita apa sih, Mas Petrus dulu? Ini harapan Hastahita loh ya, bukan harapan Indonesia. Saya nggak berharap apa-apa sama karena nggak punya harapan. Iya. Ya harapan saya semoga ya mainnya jangan di Madiun terus gitu loh. Woi, amin. Ya keluar kota lah, Caruban misalkan. Cek dan Kak Boys tenan. Caruban, oke. Tapi siapa tahu nanti bisa ke Caruban, terus habis itu ke Surabaya. Caruban cabang Australia. Cabang Australia ya kan. Australia yang punya Marlian tadi ya. Iya betul. Kalau Mas Ardi, harapan ke depan untuk Hastahita apa nih? Kedepannya lancar, ngerjakan album kedua. Amin. Nah, itu salah satunya single kan tadi yang pertama itu Bumiku Nusantara itu ya. Bumiku Nusantara. Lancar jobnya juga. Amin. Terus apa? Bertambah personelnya. Oh, masih ingin tambah personel toh? Kirain udah ngelok sekian aja gitu. Kan kita masih apa? Ambil additional player di drum, jadi gitu. Ya harapannya itu punya personel, pemain drum yang paten gitu ya. Oke deh, amin. Nanti mungkin dari sini krunya RRI ini tadi yang pengen daftar jadi drummer itu. Kalau syaratnya harus jelek. Oh gitu. Oke, berarti nggak lulus sensor semua, soalnya ganteng-ganteng semuanya. Nggak peduli skill, yang penting jelek. Nggak peduli skill, pokoknya jelek gitu ya. Karena itu yang komersil gitu. Sembola Mas Petrus. Kalau Mas Bagus gimana? Mas Bagas lagi mentang-mentang ada di belakang kamera nih. Harapan ke depan Mas Petrus ini bisa diangkat menjadi pegawai tetap di Hastahita. Ini pendaftarnya sistemnya gimana? P3K atau CPNS? Kemarin habis tes kesehatan. Oh gitu. Sehat nggak? Raganya sehat. Raganya sehat, tapi batinnya? Jiwanya terganggu. Oke. Terakhir untuk pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia, untuk RRI khususnya, diwakili deh dari Mas Bagus atau Mas Ardi atau Mas Petrus, apa yang mau disampaikan untuk musik di tahun 2023 dan seterusnya? Semoga semakin dihargai lah seniman-seniman, karena belajar musik tidak mudah dan tidak murah. Jadi dihargai itu kan banyak hal. Betul. Tidak melulu tentang uang. Ya. Semoga jadi, itulah diapresiasi. Ya, yang paling penting diapresiasi. Oke, semoga harapan-harapan dari teman-teman Hastahita tadi bisa betul-betul terwujud di tahun 2023. Amin. Dan musisi semakin diangkat derajatnya di tahun berikutnya yang pasti ya. Aku Madaristu dari RRI Madiun pamit dulu. Terima kasih untuk teman-teman Hastahita dan juga penonton semuanya. Jangan lupa simak terus RRI Net Live Musik. Satu single terakhir dari Hastahita supaya kita semuanya tetap menjadi orang yang setia. Tingkatkan terus kreativitasmu selalu
selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye. Masa-masa bahaya kita selalu bersama menikmati dunia. Di masa-masa nestapa kita tetap sama-sama selalu berdoa. Derai-derai air matamu membuatku lebih sayang padamu. Derai-derai galak tawamu membuatku lebih cinta padamu. Di masa kapanpun juga ku ingin tetap bersama kasihku nan setia. Masa kapanpun nanti ku ingin terus begini, cinta setia abadi. Derai-derai air matamu membuatku lebih sayang padamu. Derai-derai alat tawamu membuatku lebih cinta padamu. Masa kapanpun nanti ku ingin terus begini, keraguan abadi. Galai-galai air matamu membuat lebih sayang padamu. Derai-derai galak tawamu membuat lebih cinta padamu. Lebih sayang padamu. Derai-derai galak tawamu membuat lebih cinta padamu. RRI Live Music.